Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah analisis permasalahan sosial. Baik, kali ini langsung saja kita akan membahas tentang perspektif teori masalah sosial. Jadi yang saya kemukakan di sini akan ada dua perspektif teori, yaitu teori fungsionalisme struktural dan perspektif teori konflik. Nah, yang pertama yaitu perspektif struktural fungsional. Jadi perspektif ini didukung oleh beberapa tokoh, di antaranya yaitu Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Tapi untuk siapa yang tapi salah satu tokoh yang mendukung atau mengembangkan teori ini yaitu Thorkell Persson. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu, kita agak flashback sedikit ya ke teori-teori lama. Yang pertama yaitu dari Auguste Comte. Kita kenal sendiri bahwa Auguste Comte memiliki pandangan yaitu hukum tiga tahap yang terdiri dari teologi, metafisika, dan positif. Teologi itu tentang bagaimana manusia memandang bahwa keberadaannya, kemudian dunia ini ada, itu bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi keberadaannya adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Sedangkan metafisika ini keberadaan masyarakat manusia itu berdasarkan dari hal-hal abstrak. Dan yang terakhir yaitu positif, manusia mulai lebih melakukan penelitian dan pengamatan terhadap gejala-gejala sosial. Sedangkan Emile Durkheim, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri. Kemudian dalam perubahan tersebut juga adanya pembagian kerja masyarakat tradisional yang sering disebut dengan solidaritas mekanik. Ciri masyarakat solidaritas mekanik ini mereka masih sederhana, kemudian juga adanya kesamaan antar anggota masyarakat. Sedangkan masyarakat industri atau solidaritas organik dinamikanya sangat kompleks. Contohnya adalah masyarakat yang tinggal di perkotaan. Selanjutnya, menurut Herbert Spencer, menggambarkan masyarakat dari tipe masyarakat homogen tradisional menuju tipe masyarakat heterogen atau modern. Tidak jauh berbeda dengan Emile Durkheim, hanya saja penyebutan atau terminologinya yang sedikit berbeda ya. Tadi masyarakat tradisional modern dan ini masyarakat homogen dan masyarakat heterogen. Kemudian menurut Ferdinand Tönnies, jadi Ferdinand Tönnies membuat dua konsep. Yang pertama yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft sendiri adalah masyarakat dengan ikatan masyarakat yang kuat didasarkan atas kesamaan. Sedangkan Gesellschaft yaitu masyarakat dengan ikatan masyarakat yang lemah, tidak saling mengenal. Tidak berbeda juga dari Emile Durkheim dan juga Herbert Spencer bahwa ada masyarakat ketiga tokoh ini bersama ya, cuma penyebutannya saja yang berbeda, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Kemudian masyarakat yang memiliki ikatan kuat dan masyarakat yang tidak saling mengenal. Jadi kan tidak berbeda. Nah, kemudian pandangan-pandangan ini melahirkan struktur yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat tradisional dan bagaimana masyarakat modern. Selanjutnya kita akan membahas anatomi teori struktural fungsional menurut Thorkell Persson dan Robert King Merton. Jadi menurut Persson, yang sebagian besar pemikirannya dipengaruhi oleh pemikiran Emile Durkheim dan Weber. Durkheim menjelaskan tentang kesadaran yang dimulai dari kesadaran kolektif melampaui batas-batas kesadaran individu. Sedangkan menurut Weber melihat justru kesadaran individu yang mempengaruhi kesadaran umum. Di sini kan ada dua pendapat yang saling bertentangan ya. Kalau Durkheim itu kesadaran dimulai dari kolektif, sedangkan Weber itu dimulai dari individu yang mempengaruhi kesadaran umum. Nah, Persson ini berdiri di tengah-tengahnya, melihat bahwa keduanya ini bisa dikompromikan, yaitu teori yang mengenai ide dan tindakan. Karena itu Persson memikirkan teori tindakan-tindakan bersifat holistik dan sekaligus bersifat individualistik. Latar belakang kehidupannya juga sangat berpengaruh terhadap teorinya. Nah, jadi Persson ini mengkombinasikan antara pemikiran Durkheim dan pemikiran Weber. Menurut Persson ada jalan tengah untuk menggunakan kedua teori tersebut bersamaan. Ini menurut Thorkell Persson ada beberapa syarat jika
jika masyarakat ingin tetap survive atau tetap hidup, maka dibutuhkan persiapan bagi hubungan yang memadai dengan lingkungan dan bagi praktek seksual. Jadi misalnya untuk bisa menghasilkan keturunan yang baik, maka lingkungan di sekitar itu juga harus mendukung. Misal lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat akan mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang seorang anak. Kemudian juga penetapan dan diferensi peranan. Ketiga yaitu komunikasi, orientasi kognitif bersama, seperangkat tujuan bersama yang dikemukakan, regulasi normatif alat, regulasi ungkapan efektif, dan sosialisasi. Kemudian perspektif fungsionalisme struktural sendiri. Jadi ini poin-poinnya dari perspektif fungsional struktural. Saya sebutnya FS aja ya biar enak. Jadi FS ini menekankan pada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dari perubahan-perubahan dalam masyarakat. Kemudian dalam perspektif ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen atau bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Ketiga yaitu suatu masyarakat dilihat sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat. Yang selanjutnya itu semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Dengan demikian seperti halnya peperangan, ketidaksamaan sosial, perbedaan ras, bahkan kemiskinan diperlukan dalam suatu masyarakat. Maksudnya ini, suatu gejala sosial yang dianggap buruk atau memberikan masih tentang perspektif FS, gagasan mengenai fungsi berguna agar kita terus mengamati apa yang disumbangkan oleh suatu bagian dari struktur terhadap sistem yang dianalisis, atau lebih tepatnya apa fungsi yang dijalankan dalam sistem tersebut. Masyarakat adalah organisme yang tidak berdiri sendiri, melainkan bergabung dengan kelompoknya dalam sistem pembagian tugas, yang dalam kenyataannya berkaitan dengan jenis-jenis norma atau peraturan sosial yang mengikat individu pada keadaan sosialnya. Jadi di sini maksudnya dalam suatu struktur itu memiliki fungsi masing-masing dan fungsi itu menyatu dalam sistem tersebut. Jadi jika suatu fungsi tidak dijalankan, maka sistem itu tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian dalam perspektif ini dijelaskan bahwa masyarakat itu tidak bisa hidup sendiri, tapi juga harus bergabung dengan kelompoknya yang lain agar memiliki atau bisa menjalankan pembagian tugas. Dan tentu saja pembagian tugas, norma, serta peraturan sosial ini juga harus disetujui setiap anggota masyarakat. Selanjutnya kita lanjut pada kritik Merton terhadap teori Parsons ya. Jadi Merton ini sebenarnya juga salah satu muridnya Parsons, tapi dia memiliki pemikiran tersendiri bagaimana seharusnya teori fungsionalisme struktural ini dapat dijalankan. Jadi Merton ini memiliki postulat fungsionalisme struktural. Apa itu postulat? Postulat itu seperti aksioma atau suatu asumsi dasar yang kebenarannya itu sulit untuk ditolak. Jadi bisa dikatakan postulat ini adalah suatu pandangan yang pasti sudah benar. Yang pasti sudah benar atau kebenarannya susah atau kesalahannya atau kebenarannya susah ditolak. Yang pertama yaitu kesatuan masyarakat fungsional. Jadi postulat ini berpendirian bahwa semua keyakinan dan praktik kultural dan sosial sudah baku untuk masyarakat sebagai satu kesatuan maupun untuk individu ataupun masyarakat. Pandangan ini menyatakan bahwa berbagai sistem sosial pasti menunjukkan integrasi tingkat tinggi. Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan dan konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Tapi menurut Merton hal itu bisa terjadi dalam masyarakat primitif yang kecil. Generalisasi itu tidak dapat diperluas pada masyarakat yang lebih besar jumlahnya dan lebih kompleks. Jadi maksudnya kesatuan masyarakat ini
bisa terjadi dalam masyarakat yang kecil, sedangkan dalam masyarakat yang besar dan kompleks itu susah terjadi. Kemudian yang kedua yaitu fungsionalisme universal, yaitu seluruh bentuk dan struktur sosial memiliki fungsi positif. Postulat ini menyatakan bahwa seluruh bentuk kultur dan sosial serta struktur yang sudah baku mempunyai fungsi positif. Jadi setiap struktur sosial itu memberikan fungsi yang positif bagi masyarakat. Postulat ini bertentangan dengan apa yang ditemukan dalam kehidupan nyata, yang jelas bahwa tak setiap struktur, adat, gagasan, kepercayaan, dan sebagainya mempunyai fungsi yang positif untuk masyarakat itu sendiri. Karena bisa saja fungsi yang positif itu merugikan bagi masyarakat. Indispensability, postulat yang terakhir ini menyatakan bahwa semua aspek masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif, namun juga bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan. Jadi fungsi-fungsi ini mencerminkan bagian-bagian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi masyarakat sebagai satu kesatuan. Postulat ini berpendapat bahwa pemikiran bahwa semua struktur dan fungsi secara fungsional adalah penting untuk masyarakat. Tak ada struktur dan fungsi lain atau manapun yang dapat bekerja sama baiknya dengan struktur dan fungsi yang kini ada dalam masyarakat. Dan perlu ditegaskan, jadi 3 postulat ini menurut Merton merupakan 3 postulat yang bersandar pada pernyataan non-empiris berdasarkan sistem teoritis abstrak. Maka ia pun mengembangkan fungsi analisis fungsional sebagai pedoman untuk mengintegrasikan teori dan riset empiris. Nah, kita kembali ke kritik Mertens. Jadi menurut dia, struktur fungsional pada awalnya memusatkan pada fungsi dalam struktur dan institusi dalam masyarakat. Bagi Merton, hal ini tidak demikian. Karena dalam menganalisis hal itu, para fungsionalis awalnya cenderung mencampur adukan motif subjektif individu dan fungsi struktur institusi. Analisis fungsi bukan motif individu. Kritik lainnya adalah harus adanya tingkatan fungsional. Jadi tidak hanya ada satu, tapi harus ada beberapa level tingkatan fungsional. Teori fungsional umumnya membatasi diri untuk menganalisis masyarakat sebagai satu kesatuan. Nah, ini tidak bisa. Jadi menurut Merton, bahwa analisis juga dapat dilakukan berdasar terhadap organisasi, institusi, atau kelompok. Jadi tidak harus terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Jadi begini, analisis ini tidak selalu digunakan untuk menganalisis keseluruhan masyarakat sebagai satu kesatuan, tapi juga bisa digunakan untuk menganalisis apa yang dilakukan atau apa yang terjadi dalam organisasi, institusi, atau kelompok yang skupnya lebih kecil dari masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori konflik. Jadi teori konflik menurut Rahdenroff, teori konflik ini bertentangan dengan paradigma struktur fungsionalisme. Kenapa? Karena masyarakat tidak hanya dari struktur fungsional, namun terdapat kepentingan yang saling berupaya untuk mencapai tujuan kepentingan. Masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsensus. Wewenang dan posisi sosial. Seseorang merupakan fakta sosial. Yang terakhir yaitu distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menentukan konflik sosial secara sistematik. Kemudian struktur fungsionalisme. Jadi ini intinya dari teori konflik Rahdenroff. Jadi jika struktur fungsionalisme itu masyarakat bergerak dalam keseimbangan, sedangkan dalam teori konflik masyarakat dinamis, ditandai pertentangan yang terjadi di antara unsur-unsurnya. Ya, namanya juga konflik ya, pasti ada pertentangan, ada kontradiksi, ada permasalahan. Nah, kalau fungsionalisme itu kan masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya, dengan dalam keseimbangan. Sedangkan teori konflik ini masyarakat bergerak secara dinamis, ditandai dengan pertentangan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya ada teori konflik menurut Lewis Coser, yaitu terjadi karena integrasi fungsionalisme dan konflik.
Konflik bersifat fungsional secara positif dan negatif. Jadi, konflik yang terjadi dalam masyarakat ini bisa berfungsi secara positif maupun negatif. Contoh konflik yang negatif yang memiliki fungsi positif itu misalnya bisa meningkatkan solidaritas dalam suatu kelompok, atau juga bisa menimbulkan ide-ide atau gagasan lain yang lebih baik dari ide-ide sebelumnya. Nah, ini fungsional positif contohnya memperkuat kelompok, membantu menentukan batas-batas kelompok. Sedangkan fungsional negatif seperti melawan struktur, menyerang nilai dalam masyarakat. Kemudian tinjauan perspektif konflik dalam masalah sosial menurut Sutomo. Memahami bahwa penyakit atau ekspektasi sosial di masyarakat merupakan konsep subjektif dari individu, sehingga sulit dijadikan referensi dalam masalah sosial. Penyimpangan terhadap peraturan tidak sama dengan kegagalan dari peraturan dalam mengendalikan masyarakat. Tinjauan konflik nilai. Semakin berkembang masyarakat, dapat terjadi penyimpangan, karena pelaku terbiasa hidup dalam kelompok lain yang memiliki nilai berbeda. Kemudian juga kompleksitas masyarakat memunculkan minoritas dan mayoritas. Nah, sekarang tinjauan institusional, yaitu melihat teori konflik ini sebagai masalah sosial adalah salah satu bentuk kondisi sosial. Kemudian basis atau unit memahami masalah sosial adalah masyarakat, khususnya struktur sosial. Melihat masalah sosial berdasarkan cacat sistem pada struktur sosial dan institusi. Baik, demikian saja kuliah kita pada hari ini penjelasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup ya. Mulai minggu depan saya sudah membagi kelompok, dan kelompok ini nantinya akan membuat makalah. Seharusnya sih kalian yang mempresentasikan makalah ini, tapi biar saya saja nanti yang mempresentasikan. Sekaligus saya menambahi karena kayaknya kok sulit ya kalau kalian yang presentasi, atau nanti kita bisa ubah metodenya. Jadi intinya yang saya harapkan nanti kalian membuat makalah sesuai dengan topik dan kemudian membuat PowerPoint-nya atau pokok-pokok pembahasan yang akan disampaikan. Baik, begitu saja. Terima kasih. Itulah kuliah kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.